Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kali Agri Prasetya dari kelas Sistem Informasi A akan mempresentasikan ulang tentang materi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu pada materi pertemuan ketiga, yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah tujuan dari materi ini adalah yang pertama menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtiar pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtiarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Selanjutnya, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Dan juga selanjutnya, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut dengan buku besar. Yang ketiga atau selanjutnya, daftar akun dalam buku besar disebut sebagai bagan akun. Nah, pada klasifikasi utama dari akun di sini terdapat aset dan juga kewajiban. Di sini aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan sementara kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Pada aset terdiri dari kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Pada kewajiban terdiri dari utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Nah, di sini pada klasifikasi utama dari akun juga terdiri dari 3, yaitu ekuitas pemilik, pendapatan, maupun beban. Pada ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Yang pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Sementara beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Pada ekuitas pemilik terdiri dari modal maupun penarikan. Sementara pada pendapatan terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Sementara beban terdiri dari beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Nah, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai huruf T. Nah, di sini terdapat akun T, bahkan yang berupa huruf T. Akun T memiliki judul. Di sini ada kas. Nah, pada sisi kiri di sini merupakan debit. Sementara untuk sisi kanan merupakan bagian kredit. Di sini contoh dari jurnal umum. Kas pada sisi debit di sini terdapat angka dan juga pada sisi kredit di sini juga terdapat angka. Untuk menghitungnya atau menyeimbangkan akun T, yang pertama jumlahkan sisi debit. Di sini harus menjumlahkan sisi debit dulu. Kemudian yang kedua jumlahkan sisi kreditnya agar seimbang. Lalu kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, di sini sudah dikurangkan total kredit dan total debitnya, dan di sini dapat 5.100, itu merupakan keuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi dan akun neraca. Di sini dapat contoh. Yang pertama, pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, di sini pada jurnal halaman pertama tanggal 1 November pada akun di sini terdapat kas dan modal. 25.000 pada kas, 25.000 masuk pada kolom debit, sementara modal masuk dalam kolom kredit. Nah, karena Chris Clark menyetorkan uangnya sebesar $25 itu ke rekening bank atas nama Net Solution, maka uang tersebut berubah menjadi modal perusahaan karena dia sudah menginvestasikan kas di Net Solution. Nah, di sini pada dampak dari jurnal ini di buku besar, di sini tercatat pada sisi debit tercatat 25.000,
pada kas, dan kemudian pada modal dicatat pada sisi kredit sebesar $25.000. Nah, yang kedua, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Di sini dicatat pada tanah itu masuk $20.000 itu masuk pada kolom debit, sementara kas masuk dalam kolom kredit. Nah, karena Net Solution membeli tanah senilai $20.000, maka kasnya berkurang sebesar $20.000, sehingga yang tersisa pada kas modal perusahaan masih $5.000. Karena $20.000 ini digunakan untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Nah, di sini dicatat pada dampak dari jurnal ini di buku besar. Di sini ditulis pada kolom kas sisi debit masih $25.000, sementara pada sisi kredit sudah ditulis $20. Sementara pada tanah di sini pada sisi debitnya sudah ditulis $20.000. Yang ketiga, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, pada perlengkapan $1.350 masuk pada kolom debit, sementara utang usaha masuk dalam kolom kredit. Nah, karena Net Solution membeli perlengkapan secara kredit, maka utang usahanya bertambah sebesar $1.350 karena dia membelinya secara kredit, membeli perlengkapannya, sehingga modal bertambah, utang pun bertambah. Nah, di sini tercatat dampak dari jurnal ini di buku besar. Pada perlengkapan pada sisi debit dicatat $1.350 pada tanggal 10 November. Kemudian pada utang usaha masuk dicatat pada kolom kredit sebesar $1.350. Untuk yang selanjutnya, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Nah, pada utang usaha 950 masuk dalam kolom debit, sementara kas masuk dalam kolom kredit. Karena kasnya berkurang, kas berkurang tersebut digunakan untuk membayar utang usaha kepada kreditor, sehingga utangnya berkurang, kas pun juga berkurang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.